Abdullah. Mic-nya kasih gini. Halaman 305. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Mengutamakan orang lain dan keutamaannya. Derajat tertinggi dalam hal kedermawaan adalah mengutamakan orang lain, yaitu menafkahkan harta di saat membutuhkannya. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa yu'thiruna 'alal anfusihim walau kana bihim khososoh. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulistaha syahwatan faradda syahwat wa athara ala nafsihi ghufirallah. Orang manapun yang menyukai sesuatu sedang ia mengutamakan orang lain di atas dirinya, maka ia pun diampuni dosanya. Diceritakan bahwa seorang tamu datang kepada Rasulullah SAW, namun beliau tidak mendapatkan apa-apa pada keluarganya. Kemudian masuk kepadanya seorang laki-laki Ansor dan membawa tamu itu kepada keluarganya. Kemudian ia menghidangkan makanan di hadapannya dan menyuruh istrinya memadamkan lampu. Ia lalu mengulurkan tangannya dalam makanan itu seakan-akan makan, padahal ia tidak makan hingga tamu itu memakan makanan. Di waktu paginya Rasulullah SAW berkata kepadanya, laqad ajiballahu min soni'ikum ila dhaifikum. Allah telah heran atas perlakuan kalian terhadap tamu kalian. Kemudian turun ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, anugerah yang begitu besar untuk kita. Ba'da ni'matul Islam wal iman, ni'mat sihha wal afiyah. Sehingga Allah mempertemukan kembali pada kajian rutin kita Lailatul Sabat. Melanjutkan daripada Mukhtasar Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah sampai kepada pembahasan bab yang menjelaskan, masih di dalam pembahasan bab kejelekan cinta harta dan sifat kikir pada pembahasan mengutamakan orang lain dan keutamaannya. Kalimat mengutamakan itu di dalam bahasa Al-Quran ithar, dinamakan itharun. Apa itu ithar? Memberikan keperluan orang di atas keperluan dirinya sendiri. Bisa dikatakan dia berkorban untuk dirinya guna memenuhi apa yang diperlukan oleh orang yang ada di sekitarnya, saudaranya. Ithar ini mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, meskipun orang itu dirinya membutuhkan.
Perlu kita catat, itu merupakan sifat yang mulia, sifat yang terpuji, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini Al-Ghazali menjelaskan tentang sifat yang bagus ini, yang baik, yang mulia ini yang dinamakan ithar. Bagi orang yang memiliki sifat tersebut pada dirinya terdapat derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hal kedermawanan. Ya, jadi termasuk derajat yang tinggi akan kedermawanan apa? Mengutamakan orang lain. Nah, ithar ini salah satu cara untuk seseorang bisa menghilangkan step by step sifat kikir yang ada pada setiap manusia. Apa bedanya kikir sama bakhil? Ini secara huruf tidak jauh beda. Tapi tidak juga dikatakan sama. Ada perbedaan. Kalau kikir itu lebih persepsinya ke harta. Tapi kalau bakhil itu mencakup umum, lebih banyak. Dia tidak lebih spesifik ke harta. Bisa orang itu bakhil dengan tenaga. Itu dinamakan bakhil. Atau dengan ilmu, itu dinamakan bakhil. Atau dengan pikiran, juga dinamakan bakhil, termasuk harta. Dan juga mengajak orang lain untuk tidak mengeluarkan yang semestinya dia keluarkan, padahal dia mampu untuk melakukannya, juga dikatakan bakhil. Dan ini terparah, karena sifat bakhil ini menular, ya, menular. Bisa jadi dia bakhil sama dirinya sendiri, juga bisa bakhil kepada orang lain, bahkan bisa mengajak orang lain untuk memiliki sifat ini yang tidak baik. Maka obat daripada atau cara untuk menghilangkan sifat kikir pada diri kita, dan setiap manusia punya itu. Ya, tidak ada yang tidak memiliki itu yang terpendam. Makanya Allah Ta'ala itu tidak pernah meminta kepada kita manusia ini semua harta. Nah, makanya dalam zakat itu hanya sebagian, atau dalam infak bersedekah itu sebagian. Kenapa? Andai kata Allah minta semua harta, mesti akan keluar sifat kikir tersebut. Manusia tidak akan memberikannya. Padahal pada hakikatnya dia yang memberikan, Allah. Yang memberikan kamu, kita semua ini, harta kekayaan itu dia. Tapi Allah tahu kalau dipinta semua kamu akan kikir. Makanya Allah ambil sebagian, dipinta sama Allah sebagian, supaya orang-orang yang susah dalam kehidupan itu bisa merasakan apa yang kamu rasakan dari harta yang kamu miliki. Ya. Orang yang banyak harta dia bisa makan daging, bisa makan lauk pauk yang enak. Sedangkan orang fakir, miskin belum tentu. Maka diambillah sama Allah sebahagian. Baik itu perkaranya wajib seperti zakat ataupun sunnah seperti sedekah. Kurban. Kalau bernazar wajib, kalau seandainya tidak bernazar menjadi sunnah. Kita makan daging, kita makan itu daging hampir dalam setahun itu mungkin berulang kali. Tapi ada di sisi lain orang fakir, orang miskin, orang yang
kesulitan, tidak pernah merasakan. Nah, oleh karena itu disunnahkanlah, disyariatkanlah ibadah kurban setahun sekali, supaya yang belum pernah merasakan atau jarang kali mendapatkan apa yang kamu sering kali makan, daging ini tadi, mereka merasakan juga nikmatnya. Jadi Allah tidak pernah meminta kepada kita semua apa yang kita miliki, padahal pada hakikatnya Dia yang memberikan apa yang ada pada kita, karena kita tidak akan mau memberinya. Di setiap manusia ada ini sifat kikir, dan ini harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan kikir? Nanti diajarkan oleh Imam Ghazali cara untuk menghilangkan kikir. Taib. Di sini beliau menjelaskan keutamaan ithar, menolong orang lain padahal dirinya sendiri membutuhkan. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini ayat menunjukkan makna para ulama tafsir di dalam penjelasannya keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Siapa itu Ansor? Ansor itu asli suku yang menetap di Madinah sebelum Nabi tiba. Sebelum Nabi lahir bahkan. Ya. Sebelum ada masuk ke Madinah orang-orang Yahudi bahkan. Kalau Yahudi ini kan ditolak di semua bumi, di mana diusir, negara manapun tidak mau terima. Kalau kita pelajari silsilah sejarahnya orang-orang Yahudi itu, dia dari kalangan Bani Israel itu. Mulai dari Nabi Yusuf, mulai dari Nabi Yakub, itu punya generasi, dari situ Yusuf, kan mereka kan tinggalnya di Palestina. Punya anak 12, diantaranya namanya Yahuda. Nah dari situlah beranak pinak ini bangsa Bani Israel. Israel itu adalah nama Yakub. Bagian daripada sebutan nama Nabi Yakub bin Ibrahim bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Ibrahim punya anak Ismail, Ishak. Nah Ishak ini punya anak Yakub. Yakub punya banyak keturunan, diantaranya Yahuda. Mereka itu bertempat di Palestina. Palestina sekarang yang sekarang kita ketahui ini, negara Palestina itu. Yakub itu sendiri namanya Israel. Isra itu artinya hamba Allah yang taat, Allah. Jadi Israel hamba Allah yang tekun beribadah, yang mengabdikan semuanya kepada Allah, yang kalau berkeluh kesah hanya kepada Allah, itu Nabi Yakub. Ada masalah apapun tidak pernah ke manusia, langsung ke Allah. Banyak menangis, merintih di hadapan Allah. Makanya ahli ibadah betul Nabi Yakub. Punya anak banyak, diantaranya Yusuf. Ya. Nah, dari situlah sejarahnya pindah ke Mesir. Keluar dari Palestina sudah. Nabi Musa belum ada. Nabi Musa di bawahnya lagi, keturunan generasi setelah Nabi Yusuf. Di Mesir itu Nabi Yusuf kan kisahnya dari kecil itu dibawa, mau dihilangkan, sebagian saudaranya cemburu mau dibunuh, jangan, kita taruh aja di dalam sumur biar ditemukan sama orang, dibawa pergi, udah nggak ada hilang, gitu. Nggak ada nggak ditemukan lagi, nggak dipilih kasih lagi mungkin sama ayah kita. Nah ujungnya ketemulah di dalam sumur. Kendaraan yang lewat, musafir yang lewat, dibawalah ke Mesir. Nabi Yusuf ini. Sampailah beliau tumbuh dewasa, sampailah mempunyai kedudukan, sampai ujian yang Allah datang, masuk penjara, difitnah dan ini dan itu.
Sudah berkuasa Nabi Yusuf, maka dipanggil semua yang di Palestina nih, abahnya, saudara-saudaranya, pindahlah semua. Termasuk Bani Israel ikut semua ke Mesir. Nah itu awal mulanya mereka di Mesir. Turunlah generasi setelahnya. Kalau dulu kan di zaman Nabi Yusuf nggak ada yang namanya gelar Fir'aun, itu nggak ada. Di masa Nabi Yusuf itu Al-Aziz, Malik, Raja, Perdana Menteri. Nggak ada Fir'aun. Fir'aun itu setelahnya. Ya, wafat Nabi Yusuf, Bani Israel dengan generasi-generasinya, ya, yang beriman, yang pengacau ada semua, timbullah yang namanya Fir'aun. Fir'aun itu sebutan, ya, gelar pemimpin yang zalim. Nah, itu Fir'aun. Sifatnya tidak bagus. Fir'aun melihat Bani Israel ini bukan, ini pendatang gitu. Pendatang, bukan asli kita. Ini orang Gipti, Mesir itu namanya Gipti. Penduduk asli Mesir itu namanya Gipti. Sedangkan Bani Israel ini pendatang dari Palestina. Tidak betul kalau mereka ini berada di atas, kata si Firaun. Akhirnya bikin strategi yang dikuasai ekonomi sama militer. Dipecahlah. Ketika sampai ke puncak kezalimannya Firaun, turunlah utusan baru Nabi Musa. Kalau dari perihal ekonominya, Qarun yang menjadi apa bahasa sebutan yang lagi ma'ruf di media oligarki. Ada Qarun bab hartanya. Pedagang yang suksesnya ini adalah Qarun. Kalau dari sisi militer pembangunan, Haman namanya. Jadi Qarun, Haman, Firaun. Ini katakan dalam Al-Quran, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Qarun itu bagian dari kaum Nabi Musa. Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, Qarun termasuk. Cuma azab yang Allah berikan kepada mereka beda-beda. Ya, tidak sama. Alhasil berjalan generasi terus turun temurun, akhirnya tiba Nabi Musa, baru diperintahkan dibawa Bani Israel keluar dari ke Mesir. Kemana? Larinya balik lagi ke Palestina. Baliknya ke Palestina lagi. Ya memang dasar orang-orang Yahudi ini ngeyel gitu. Disuruh masuk ke Palestina atas perintah Allah aja dia tidak mau. Kepada Nabi Musa bilang, kami melihat di dalam negeri tersebut orang-orang Jabbari, orang-orang yang gede, perkasa, orang-orang yang mereka sudah trauma mungkin ya, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi ini trauma dengan apa yang mereka alami, tertindas dan ini dan seterusnya. Engkau aja dulu masuk perang bersama Tuhanmu, nanti kami duduk di sini, kalau seandainya sudah menang kabarin kami baru kami masuk. Itu kata orang ini. Dasarnya seperti itu. Intinya mereka itu sebetulnya menunggu Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad. Mengikuti ahlul kitab daripada kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka itu bukan asli penduduk yang ada di Madinah. Mengambil bagian tempat paling subur, itu namanya ada tiga suku, Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani apa satunya? Ghatafan, Quraidah, Bani Nadir sama Bani Ghatafan. Nah, bukan Ghatafan. Ada tiga suku Yahudi yang membuat kekuatan benteng di Yathrib saat itu, sebelum Madinah namanya Yathrib. Nah, kalau penduduk Madinah sebelum mereka datang itu namanya Aus dan Khazraj. Ya. Baru dikasih nama Ansor sama Nabi setelah Nabi tiba. Aus dan Khazraj ini sudah lama dan memang bertikai terus. Aus sama Khazraj ini kakak adik. . Aslinya mereka pun dari mana? Dari Yaman.
Kaum Ashabul Ansor, sahabat Nabi dari kalangan Ansor itu berasal dari Yaman. Saya pernah waktu berada di samping makam Nabi SAW sedang dzikir, duduk tilawatul Quran, lama di situ kan. Kalau di Raudhah itu kan sebentar orang diusir tuh. Datang askar yang jaga di sekelilingan makam Nabi yang bolak-balik muter. Ketemu saya, dilihatnya saya kok lama duduk di situ. Saya duduk, bukan bahampar di lantai, duduk di kursi sambil pegang Quran, berbaca. Persis di samping itu pintu atau lubang makam Nabi SAW. Bilang askar itu, bahasa Indonesianya, pergi ente, kasih yang lain masuk. Saya lawan ucapan dia. Saya bilang, ya Allah masih berkehendak, ente mau apa? Gitu. Allah semua menentukan dengan kehendaknya. Saya masih di sini. Jadi kalau ente pun ngusir anak, Allah tidak berkehendak saya berdiri, ya tetap saya akan di sini. Mungkin dia melihat bahasa lahajah. Lahajah itu irama, nada bahasa Arabnya itu yang saya ucapkan. Dia bertanya, dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Tidak percaya dia. Saya dari Indonesia, saya bilang. Tapi saya belajar di Yaman. Langsung kayak terkonek sama ini askar. Wah, Yaman. Wah, Syajaratul Arab, kata dia bilang. Itu pohonnya bangsa Arab. Walhasil tidak lagi diusir sama dia. Sampai Allah yang menggerakkan hati saya untuk keluar dari Raudhah. Nah, menunjukkan kaum Ansor ini berasal dari Yaman. Kakak adik Aus Khazraj. Ratusan tahun bertikai sebelum datang orang Yahudi. Yahudi ini pun diusir dari Romawi, diusir dari negara-negara yang mereka sebelum masuk ke Madinah. Akhirnya mereka mendapatkan di dalam kitab Taurat itu Nabi yang akan tiba itu lahirnya di Mekah. Singkatnya di Mekah. Tapi akan diusir oleh penduduk Mekah dan hijrahnya ke Madinah. Jadi mereka tidak mau ke Mekah. Kenapa? Ya, trauma lah. Menakutnya kuat kan? Trauma, takut dikepung, takut diusir, takut ini. Ya udah kita tunggunya di Madinah aja karena hijrahnya di Madinah. Disitulah di utara kota Madinah, bagian utaranya mereka bangun benteng-benteng daripada bangsa Yahudi. Sampai datanglah Nabi Muhammad, tetap aja mereka ingkar. Kenapa? Karena untuk mengangkat marwah dan martabat mereka Bani Israel, ya, harapan mereka kandas. Sebab Nabi yang dimaksudkan akhir zaman di dalam kitab mereka Injil, Taurat, bukan dari kalangan Bani Israel, melainkan dari Bani Hashim. Maksudnya dari keturunan Ismail, bukan Ishak. Kalau mereka ini kan dari Ishak, Nabi Muhammad dari Ismail. Nah, disitulah mereka tidak mempercayai, ya, tidak mau terima, ya, egois, ya, sombong, ya. Sombong dengan mereka punya harga dirinya gitu. Akhirnya mereka perangi Nabi hingga mereka mendapatkan hukuman sendiri dari Allah, ya, diusir lagi. Yatihun arba'ina sana yatihuna fil ard. Dalam Al-Quran Allah bilang mereka itu setiap siklusnya itu per 40 tahun tersiksa. Itu orang-orang Yahudi itu. Yahudi yang sebetulnya itu orang ahli ibadah. Mereka itu yang meneruskan daripada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Mulai daripada Taurat, Injil, itu meneruskan semua. Termasuk dari paman, sepupunya istri Nabi Khadijah binti Khuwailid yang bernama Waraqah. Itu min ahlil kitab. Tugasnya di Mekah itu menyalin kitab. Menunggu sifat-sifat Nabi sudah ada di dalam kitab sebelum Al-Quran. Makanya dia standby di Mekah. Taunya lahirnya di Mekah. Tapi siapa orangnya tidak tahu. Sifatnya banyak sudah diketahui oleh orang-orang penduduk saat itu. Makanya Waraqah itu standby-nya di Mekah karena dia min ahlil kitab. Jadi mereka orang-orang bangsa Bani Israel yang sebetulnya orang-orang Yahudi itu min ahlil ibadah. Tujuan mereka Yahud itu kembali artinya karena mereka pernah bertobat kepada Allah dan diterima Allah taubatnya. Inna hudna ilaika. Kami akan mengembalikan kalian kepadamu, kepada Nabi Musa.
Jadi kitab setelah Taurat, Injil itu melanjutkan daripada visi misi apa yang Allah turunkan di dalam Taurat. Ya. Tidak ada yang bisa mengangkat maruah kita kecuali kita mendapatkan dan berjumpa dengan Nabi yang dimaksudkan, yang tertera di dalam kitab sebelum Al-Quran. Dia tahu Al-Quran orang-orang ahli kitab. Di antara mereka ada yang beriman. Yang menyeleweng ini yang tidak beriman, yang memerangi dan memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang asli daripada kaum Ansor, sahabat Nabi dari kalangan suku Ansor itu Aus dan Khazraj, mereka itu asli orang Yaman. Ya, dan Nabi dalam hadis mengatakan, atakum ahlul yamanihum araqqu afidatan wa alyanu guluban al-imanul yamanu wal hikmatu yamaniyah. Akan datang kepada kalian, kata Rasulullah, mereka penduduk Yaman. Punya hati lembut. Hati mereka itu lembut, baik maksudnya. Ithar, dermawan. Iman itu nanti keluarnya dari Yaman, hikmah itu akan keluar dari Yaman. Iman itu di Yaman, hikmah akan keluar dari Yaman. Dan apa yang disabdakan Nabi betul. Nabi ini yang ngomong melalui hadisnya. Berdakwah, melanjutkan risalah daripada orang-orang Yaman dari zaman dahulu, yang pertama bahkan menerima zakat dari kalangan Yaman, kota Tarim. Kalau kita ikuti sejarah-sejarahnya, bahkan Islam masuk ke Indonesia. Perihal Wali Songo dari mana mereka kalau itu sulit? Nah, cuma ada orang segelinting orang aja yang hikit, dengki, bugut, benci, walhasil mau dihancurkan ini Islam, dipecah antara ulama dengan habaib yang sekarang lagi booming dari berapa tahun mundur. Itu orang-orang yang nggak perlu inti perhatikan. Nah, kita punya thiqah, kita punya kekuatan, kita punya keyakinan, kita punya iman. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, iman itu Yaman. Dan hikmah itu berasal nanti dari banyaknya dari Yaman. Berapa banyak dari negeri Yaman yang mengeluarkan ulama-ulamanya? Dari mana itu? Dari Yaman. Ya. Kenapa bisa? Karena Nabi sudah mengatakannya. Nabi yang sudah mengucapkannya. Alhasil ketika Al-Ansar, ya, dengan kemuliaan sifat-sifat mereka itu dipujilah mereka di dalam Al-Quran yang dinamakan di sini ithar. Ya, ithar itu mengorbankan diri untuk orang lain. Dia butuh tapi dia utamakan, dia kedepankan kepada yang lebih membutuhkan. Padahal dia butuh, bukan orang yang tidak butuh. Makanya kalau kita mampu, kita tidak mau membantu, itu namanya bakhil. Ya, kita mampu tapi kita tidak mau. Itu namanya bakhil. Bakhil ini lebih luas daripada kikir. Kikir itu kepada rananya di harta. Spesifiknya lebih ke zakat yang diwajibkan. Tapi kalau bakhil ke semua aspek, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa uang, bisa harta, bisa mengajak orang lain bahkan untuk tidak membantu orang yang membutuhkan. Na'udzubillah, Allah selamatkan kita daripada dua kriteria ini, kikir dan bakhil. Allah memuji mereka orang-orang Ansor ini bukan sembarang pujian. Yang memuji ini yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Yang menguasai semuanya, memberikan pujian akan sifat mereka orang-orang Ansor ini. Mereka itu di dalam Al-Quran dijelaskan firman Allah Ta'ala, walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Mereka kaum Ansor maksudnya, yang memang asli, yang menetap dari udah lama menetap di kota Madinah, di Yathrib saat itu sebelum diganti Nabi namanya. Wal iman, dan mereka beriman. Di antara mereka terlebih dahulu beriman daripada orang-orang muhajir. Muhajir asli dari Mekah yang berhijrah. Tapi yang pertama kali memang orang-orang yang al-muhajir, bangsa suku muhajir ini memang memiliki prioritas lebih di mata Allah. Ya, urutan bahkan penyebutannya itu muhajir dulu baru ansor. Tapi semua memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang berhijrah dari kalangan muhajir, mereka yang beriman pertama dengan risalah kenabian, yang membantu dakwah Nabi, yang mengorbankan, bahkan mereka rela diusir dari kampung halaman, tapi yang mengayomi, yang menyambut Ansor. Sifat itu dipuji sama Allah. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim. Orang yang telah menetap, mereka beriman, maksudnya Ansor, sebelum datangnya orang-orang muhajir hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansor itu sangat menyukai, mencintai kepada mereka kaum muhajir yang hijrah ke bumi Yathrib, ke perkampungan Ansor. Jadi diterima dengan senang hati oleh kaum Ansor kedatangan hijrah orang-orang yang hijrah ini daripada Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi, penduduk Mekah itu disambut ahlan wa sahlan, diayomi, dimuliakan sama mereka kaum Ansor. Sifat itu diabadikan loh dalam Al-Quran sama Allah. Perihal akhlak yang baik ini tadi. Ya. Ketika Nabi mendapatkan harta rampasan perang dari peperangan mereka dengan orang-orang Yahudi dari suku Nadir, Allah kasihkan itu kepada Nabi secara total, secara keseluruhan. Nabi banyak berikan kepada kaum muhajirin. Kaum Ansor tidak ada yang sama sekali mengatakan dalam hati mereka itu, Muhammad kenapa pilih kasih? Tidak ada sama sekali. Hebat nggak nih orang Ansor? Hati mereka ini. Orang-orang yang disebutkan Nabi, hati mereka itu lembut. Hati mereka tidak punya hikit, dengki, benci, iri. Nggak ada di dalam hati. Nah ini yang harus ada pada diri kita orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita hati yang mulia sebagaimana Allah memuliakan hatinya kaum Ansar yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran sifat-sifat dan kemuliaan yang mereka miliki. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Yuhibbuna man hajara ilaih. Mereka itu mencintai orang yang hijrah kepada mereka. Cintanya bukan di mulut, tidak habis di mulut, di ucapan, tapi ada bukti, sehingga dikatakan di dalam riwayat yang banyak, orang-orang Ansor itu mau membagi apa yang mereka miliki. Yang punya rumah 2 misal dikasihkan kepada sahabat muhajir. Yang punya tanah lahan dikasihkan, yang punya pertanian dikasihkan sebagian kepada mereka kaum muhajir. Yang punya harta, bahkan yang punya istri. Bayangin, istrinya banyak misalnya tadi. Ya. Yang muhajir nggak ada, belum menikah, ditanya ente suka yang mana dari istri sana, mana yang ente suka itu yang bakal anak ceraikan dan ente kawin setelah iddah selesai. Oh, sampai istri pun, bayangin, ini sifat yang mulia, ithar namanya. Dan mereka itu mencintai orang yang berhijrah yang datang kepada mereka daripada kalangan Mekah, sahabat-sahabat muhajirin, itu dengan realita, dengan bukti, bukan dengan cuma menerima begitu saja, tidak. Tapi orang-orang muhajir tahu diri, punya sifat malu, tidak mau mereka menerima piau-piau begitu saja. Hingga di antara mereka mengatakan saat mau diberikan tanah pertanian sebidang lahan, bilang Nabi gak usah. Orang-orang muhajir mengatakan, bagaimana kalau engkau, maksudnya ke Ansor, modalin pupuknya, alatnya, kami yang mengelolanya, nanti hasilnya kita baru bagi 2. Nah, ini sifat yang terpuji juga, tidak terima begitu saja dan tidak pernah minta. Orang-orang muhajir yang berhijrah ini tidak pernah meminta. Mereka orang yang sabar, orang yang iffah, menjaga kehormatannya, sehingga mereka berkata kaum muhajir kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini orang-orang Ansor ini, maksudnya asli Madinah ini, dari Aus dan Khazraj yang tadi bertikai disatukan sama Nabi. Mereka ini yang orang-orang hidup sederhana, yang miskinnya perhatian betul sama kita, betul-betul perhatian. Bahkan mereka itu butuh, tetap kita diperhatikan. Yang dermawan, yang kaya rayanya mengayomi kita, sampai kita ini mau bertanya,
nanti nggak dapat bagian pahala. Apa yang kita bisa dapatkan? Udah diborong semua sama mereka ya Rasulullah. Bilang Nabi, puji mereka, artinya bersyukur apa yang mereka datangkan dan doakan mereka, kata Nabi. Jangan tidak diterima, tapi bersyukurlah apa yang kalian dapatkan dan doakan mereka yang memberikan dari kaum Ansor terhadap kalian. Ya, makanya muhajir wal ansor. Pada ayat ini yang mengutamakan itsar ini ditujukan kepada kaum Ansor. Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada di dalam hati mereka kaum Ansor itu keinginan. Nah, itu tadi dalam pampasan peperangan Nabi kasihkan kepada orang-orang muhajir. Mereka tidak terlintas di dalam hatinya pengen atau Nabi tidak adil kok kami tidak dapat. Tidak sama sekali pernah terlintas di dalam hati mereka. Subhanallah. Dijaga betul hatinya sama mereka, sama Allah hati mereka kaum Ansor ini. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim. Sifat mulia yang berikutnya ini ayat. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khususah. Mereka mengutamakan orang lain walaupun mereka butuh. Mereka berkorban. Di antaranya ya sahabat yang memuliakan tamu Nabi saat datang kepada Nabi untuk menjadi tamu Nabi, tidak bisa menyajikan makanan atau apa yang bisa disajikan. Nabi datangi setiap rumah istri-istri beliau, tidak ada yang bisa disajikan. Lalu Nabi menanyakan siapa yang mau menjamu fulan, maka kaum Ansor yang ngacung tangan. Aku ya Rasulullah, malam ini aku yang akan menjamu. Sampai di rumah tanya bini, ada nggak makanan? Nggak ada, cuma untuk anak kita. Cepet tidurin anak kita. Cepet tidurin anak kita, makanan yang mestinya dimakan anak kita jamukan untuk tamunya Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya mereka pura-pura makan, tamunya tadi betul-betul makan. Perbuatannya itulah yang menurunkan ini ayat. Terpuji. Allah kagum melihat apa yang kalian perbuat kemarin malam, semalam kata Nabi. Apa yang mereka perbuat? Muliakan tamunya Nabi dengan makanan yang mesti dimiliki, yang mesti dikasihkan kepada anaknya segera ditidurkan, makanan jatah anak dikasihkan ke tamu, dan mereka pura-pura makan orang tua ini tadi. Padahal kosong, nggak ada di piring atau di wadah makan itu makanan, tapi pura-pura makan seolah-olah makan supaya tamu melihat oh iya dia lagi makan juga, sohibul bednya. Ayolah makan juga, akhirnya tamunya dengan kenyang, tidur dengan istirahat dengan sempurna di malam tersebut. Nah, perbuatan itu dilihat sama Allah, diketahui sama Allah, dikabarkan ke Jibril, tolong sampaikan kepada Nabi Muhammad yang dilakukan kau punya sahabatmu dari Ansor. Ini mulianya itsar tadi. Dipujilah sama Allah, turunlah ini ayat yang tertuju kepada kedermawanan itsarnya orang-orang Ansor kepada siapapun. Wa yu'thiruna itsar ala anfusihim, terhadap diri mereka itu mereka berkorban, artinya berani mengutamakan orang lain daripada dirinya. Walau kana bihim khasasa wa may yuqashuhan nafsi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa orang yang dirinya dijaga sama Allah, dijaga, dilindungi, dipelihara daripada apa? Sifat yang dinamakan syuhha. Nah, ini namanya syuhha itu kikir. Ya. Beda syuhha sama bakhil. Ada syuhha, ada bakhil. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah dari sifat syuhha. Ndak sifat ini mesti ada pada diri setiap manusia kecuali dia dilindungi, dipelihara Allah. Kalau orang tidak dipelihara Allah dari sifat ini, tidak bakal dia selamat dari yang namanya kikir atau bakhil. Makanya di ayat itu Allah mengatakan wa may yuqashuha nafsihi. Barang siapa yang dipelihara, kalau di ayat sebelumnya, di kajian sebelumnya, tuh. Kejelekan sifat kikir, Allah berfirman wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran, menunjukkan maknanya kita sendiri tidak mampu untuk memelihara ini sifat. Kalau bukan perlindungan dari Allah, tidak akan selamat orang siapapun itu manusia, saya dan Anda daripada sifat
sifat kikir. Allah melindungi diri kita. Semoga Allah memelihara kita sebagaimana orang-orang yang dipelihara oleh Allah dari sifat yang buruk ini. Ya. Faulaika humul muflihun, maka mereka orang-orang beruntung. Tahu arti beruntung? Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran kalimat beruntung. Faulaika, dan mereka adalah orang-orang beruntung. Beruntung di sini maknanya hasalal maksud. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya di antara bahasa Arabnya petani itu apa? Falah. Apa kerjanya, gawinya orang petani itu apa? Yang ditanam dia dapat nggak? Nah, ini artinya falah. Siapapun yang menanam kebaikan, dia akan tuai. Dia akan mendapatkan apa yang ditanam. Setiap hari dikumandangkan dalam azan hayya alal falah. Apa? Bersegera, hayya mari kita bangkit menuju ke menangan, keberuntungan. Artinya ketika kamu mendirikan itu sholat, kamu mendapatkan keberuntungan tersebut. Artinya semua yang kamu inginkan akan kamu dapatkan nanti di surga, karena kamu menjaga itu sholat. Ya, arti kamu tanam, maka yang kamu tanam kamu akan panen. Kamu akan rasakan nikmat. Itulah dalam bahasa Al-Quran, falah itu keberuntungan. Ya, beruntung itu pasti sesuatu yang pasti. Bukan sesuatu yang meragukan atau antara dapat dan tidak. Pasti. Nah, orang yang dipelihara dari sifat kikir bilang Allahumma yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Yang dilindungi, yang dipelihara Allah, manusia tersebut dari sifat kikir, itulah mereka orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena kedermawanannya. Dia menanam, dia mengeluarkan, dia akan panen. Tapi kalau dia bakhil, dia kikir, apa yang ditanamnya? Apa yang dilakukannya? Disimpannya. Tidak dia tanam, nggak ditebarkan itu bibit. Ya nggak ada hasil panen, nggak ada yang berbuah. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Tamam. Nah, itulah kemuliaan. Berapa kemuliaan itu di satu ayat ini bilang, walladzina tabawwa'u darul iman min qablihim. Pertama, kemuliaan Allah telah memberikan kemuliaan iman mereka untuk orang-orang Ansor. Min qabli sebelah orang-orang muhajir. Yuhibbuna man hajara ilaih, kecintaan terhadap orang-orang betul-betul dengan praktek cintanya, bukan dengan ucapan, praktek. Nah, itu kemuliaan dari Allah untuk mereka orang-orang Ansor. Wala yajiduna fi sudurihim haja mimma utu. Tidak ada kedengkian. Oh, Masya Allah. Selamat betul nih orang kalau sudah hatinya tidak ada kedengkian, kebencian kepada orang lain. Iri kepada sesama kita. Apa manfaatnya? Tidak ada gunanya memang sebetulnya seperti itu. Tidak ada mendatangkan manfaat sama sekali. Kedengkian malah itu menghancurkan orang yang mempunyai sifat iri dan dengki dirinya sendiri. Dengki sama orang yang ada di sekitarnya untuk apa? Apakah itu berguna kepada yang kamu iri, yang kamu dengki, yang kamu benci? Tidak ada mudarat untuk dia. Tapi untuk kalian yang punya sifat iri dan dengki manusia itu, dia mudarat, malah bahaya untuk dirinya sendiri. Waliyadzubillah, nasallallahu as-salamah. Allah melindungi kita, Allah selamatkan kita daripada sifat dengki dan iri hati ini tadi. Ya, itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Ansor, tidak ada pada diri mereka. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mempunyai sifat dermawan, ithar. Nah, itu kemuliaan yang Allah berikan, ada 4. Keempat daripada sifat kaum Ansor yang disebutkan Allah pada satu ayat. Baik, ayat yang berikutnya Allah mengatakan walladzina ja'u mim ba'dihim, dan orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang beriman yang datang setelah mereka, setelah kalangan sahabat al-muhajirul ansor. Siapa? Kalimat mim ba'dihim. Ba'dihim dalam Al-Quran itu ya, itu menunjukkan bukan di masa setelah wafat sahabat saja.
Misal Pak di zaman generasi tabi'in atau para tabi'in dan terus menerus sampai hari kiamat, orang-orang yang beriman setelah mereka yang terlebih dahulu beriman kepada Allah, kepada Nabi, membantu dakwah perjuangan Nabi, ya. Nah, ini orang-orang setelahnya. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil. Mereka itu berkata, berdoa, ya Allah, ampunkanlah untuk kami dan untuk ikhwanina, saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yang telah mendahului kami daripada keimanan mereka. Siapa? Sahabat Nabi. Orang-orang generasi yang pertama beriman daripada risalah kenabian Nabi kita Muhammad, itulah kaum Muhajir wal Ansar. Di masa Nabi yang dinamakan sahabah, ya, sahabat Nabi. Nah, kalimat mim ba'dihim ini termasuk kita. Mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina, dan jangan jadikan di dalam hati kami ghil apa? Kedengkian, sifat iri. Ya Allah, jangan jadikan kami generasi yang setelah generasi pertama, jangan jadikan pada diri dan hati kami ghillal lil ladzina amanu, terhadap orang yang beriman. Jangan ada di antara kami memiliki sifat iri, sifat dengki terhadap orang yang beriman. Hatta kita saat ini, kita ini orang-orang yang beriman di hadapan satu sama lain, tidak boleh di dalam hati kita ada iri, dengki, benci, dan seterusnya. Karena cirinya orang-orang yang mengikuti generasi ula yang pertama dari kalangan sahabat ini, mereka berdoa. Yang didoakan siapa? Orang-orang yang beriman sebelum mereka. Dan mereka berdoa, minta kepada Allah agar tidak ditumbuhkan, tidak dijadikan pada hati mereka ghil, dengki. Yang berdoa nih orang-orang yang setelahnya, termasuk kita, anak cucu kita nanti. Kasih tahu kepada mereka, kalian termasuk generasi setelah kami, dan kami termasuk generasi orang-orang sebelum kami, yang diajarkan Allah berdoa seperti ini. Tidak boleh ada hikit benci sama. Bagaimana sama-sama orang-orang yang beriman ada sifat dengki, sifat iri? Itu tidak semestinya. Karena seperti itulah sifat orang-orang yang beriman. Ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Sifat dengki kepada sesama orang yang beriman tidak boleh. Wali ikhwanina alladzina, terhadap orang-orang saudara-saudara. Nah, ini kalimat dalam Al-Quran, coba perhatikan ya. Wali ikhwanina, ikhwan, hurufnya terakhir pakai apa? Nun. Ikhwan, ya. Apa menunjukkan arti ikhwan nih kalau pakai nun? Kalau dalam bahasa Al-Quran, ikhwan itu saudara, betul? Ikhwanina, saudara kami. Tapi kalau dia berakhir dengan huruf nun, maka ikhwan yang dimaksudkan di sini, saudara yang dimaksudkan ini semakhluk bisa. Saudara semakhluk. Berarti jin? Iya. Setan? Tergantung mau ente jadikan saudara atau tidak. Iblis mau ente jadikan saudara atau tidak. Kenapa? Apa bisa? Iya. Iblis atau syaitan dijadikan saudara. Coba lihat ayat Al-Quran tentang pemubaziran. Kalimat mubazir. Apa bilang Allah dalam Al-Quran? Innal mubazirina kanu ikhwana. Ikhwana. Apa huruf akhirnya? Nun. Saya pelan-pelan nih ya. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina. Ada huruf apa di situ terakhirnya? Nun. Kenapa nun yang dipakai? Apa artinya kalau dalam bahasa Al-Quran ini kalimat nun? Ikhwan itu saudara. Tapi kalau diakhiri dengan nun, itu persaudaraannya itu kepada tidak fokus kepada satu.
Dia maknanya secara umum. Tidak ada kehususan. Kalau dia ada persaudaraan secara khusus, saudara apa namanya? Secara khusus. Kita saudara bukan? Saudara apa namanya? Seiman. Ya, sesama jenis enggak? Manusia. Makanya yang dipakai nun. Ikhwan. Tapi kalau saudara, saya tanya, saya sama Muhammad, ini saudara juga, dia anak saya, tapi dia saudara seiman, tapi ada yang dikhususkan enggak persaudaraan ikatan ini? Apa? Nasab, darah, daging namanya. Saya punya adik, saya punya saudara. Mau laki mau perempuan, itu saudara bukan namanya. Tapi saudara saya di sini, adik saya, kakak atau adik-adik laki dan perempuan saya, saudaranya apa? Dia secara khusus atau secara umum? Secara khusus. Kalau saudaranya secara khusus, maka di dalam bahasa Al-Quran tidak menggunakan nun akhirnya. Bukan ikhwan, tapi pakai tak marbuto. Ikhwatun. Ikhwatun. Coba buka aplikasi Al-Quran. Surat An-Nisa yang menjelaskan tentang hukum waris. Ayat berapa? Ayat 7 kah? Yusikumullahu. Apa awal itu yusikumullah? Apa saya ayatnya? Ayat keberapa itu? Ketujuh kah? Coba yang punya aplikasi Al-Quran. Apa dah nih? Surat An-Nisa. Itu sebelumnya yusikum. Ya bawahnya terus. Terus ayat setelahnya. Enggak, ayat setelahnya. Terus ayat setelahnya. Kasih mikrofonnya. Wal yakhshal ladzina law taraku. Ayat setelahnya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Terus ayat setelahnya. Yusikumullah, ayat awalnya. Ayat berapa tuh? 11. Baca. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlul hadzil unsayain. Stop. Ini ayat. Dia lebih spesifik ke mana? Khusus, pembahasan khusus atau umum? Masalah waris nih. Itu menjelaskan tentang warisan tuh. Umum atau khusus? Kalau warisan khusus. Kalau umum ya semua orang bisa dapat. Yang meninggal fulan berarti pemiliknya secara saudara secara umum. Tapi tidak, kalau warisan saudara secara khusus yang mempunyai ikatan darah, yang bernasab, yang memiliki ikatan darah daging, itu namanya khusus. Tapi dia punya saudara enggak? Misalnya yang meninggal si A ini punya saudara, dia kan punya saudara namanya. Ini saudara ikatan khusus. Nah kalau ikatannya khusus, dia tidak pakai nun. Kalimat saudaranya di dalam bahasa Al-Quran ikhwan, tidak. Makanya tadi di dalam Al-Quran ini ikhwaninalladzi, saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Siapa? Al-muhajirina wal ansor. Wala taj'al fi qulubina ghil, jangan jadikan di dalam hati kami ya Allah kedengkian, iri hati, ya, untuk terhadap orang-orang yang beriman, maksudnya kita, ini orang-orang yang beriman. Tapi kalimat ikhwan ini ajibnya Al-Quran, dalam bahasa Al-Quran ini ikhwan kalau pakai nun dia secara umum saudara. Ada saudara seiman, ada saudara semakhluk. Semakhluk. Siapapun yang beriman kepada Allah, walaupun jenis makhluknya berbeda. Jin makhluk bukan? Ada yang beriman atau tidak? Berarti saudara kita bukan? Saudara kita makhluk ciptaan Allah. Syaitan itu makhluk bukan?
Ciptaan bukan? Ciptaan. Saudara kita bukan? Oh, tergantung kaliannya. Tergantung manusianya. Iblis itu makhluk. Ya, tapi apakah dia bisa menjadi saudara manusia? Tergantung manusianya. Makanya di dalam ayat lain Al-Quran menjelaskan perihal mubadzir berlebihan tanpa kepentingan. Berlebihan di dalam harta, berlebihan di dalam segalanya. Sifat berlebihan itu ternyata Allah firmankan di dalam Al-Quran, innal mubadzir, kanu, adapun orang yang mempunyai sifat mubadzir ini suka berlebihan, ikhwana. Paham? Paham enggak sampai situ? Ikhwanas syayatin wa kana syaitanil li rabbih kafura. Dan adapun syaitan itu terhadap Tuhannya ingkar, kufur. Tapi ikhwan di sini ada nun yang saya ingin bahas. Sama dengan ayat ini tadi untuk orang yang beriman. Rabbana wa la taj'a ikhwanina alladzina sabaquna. Ada nun enggak di situ? Karena dia secara umum saudara. Jadi orang yang mempunyai sifat mubazir suka membazirkan harta, suka membazirkan waktu, suka membazirkan keadaannya. Saudara siapa dia? Saudara enggak sama syaitan? Saudara sama iblis. Ya. Tapi kalau sifat kalau dia pakai tak marbuto, baca lagi itu ayat. Dia lebih dominan, lebih dihususkan kepada yang sedarah daging yang memiliki ikatan. Nah, makanya dalam hal waris, dalam perihal waris itu ayat tidak pakai nun. Coba teruskan lanjutnya. Lanjut baca ayatnya. Nyala itu, nyala. Wa in kunna nisa'an fawqa kasnataini falahunna sulusa ma taraka. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu waladun wa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu falihummis sulusu wa in kana lahu ikhwatun Stop. Wa in kana lahu ikhwatun Stop. Ikhwatun. Kenapa enggak pakai ikhwanun? Itu tak marbuto atau nun tuh? Fa in kana lahu ikhwatun. Akhir hurufnya apa? Nun atau tak marbuto? Karena dia persaudaraannya darah daging. Persaudaraannya itu memiliki kekhususan. Tapi kalau persaudaraan secara umum, saudara seiman, dia tidak pakai tamar buto. Dia pakai nun, wali ikhwanina. Ada persaudaraan secara makhluk yang kelihatan atau tidak, itu syaitan tadi. Innal mubadzirina kana ikhwanas syayatin, bukan ikhwatus syayatin. Pakai tamar buto? Enggak. Kalau pakai tamar buto dia lebih kepada darah daging, nasab, keturunan. Makanya dalam perihal waris, ya, kalau itu tak marbutohnya diubah menjadi huruf nun, andaikan, maka saudara di sini siapa yang mendapatkan warisan? Semuanya. Hatta setan? Oh, iya. Jin? Dituntun kita yang punya harta itu. Kenapa? Karena pakai nun. Nah, ternyata kalau untuk dia lebih ke khusus, ternyata tidak pakai nun. Dia pakai tak marbutoh, menunjukkan secara khusus saudaranya ada ikatan darah dagingnya. Paham sampai di situ? Nah, orang-orang yang beriman setelahnya, artinya kita mimba'dihim. Mereka berkata berdoa, ya Allah ampunkanlah untuk saudara-saudara kami, saudara seiman maksudnya. Ikhwan lan sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini orang-orang setelah termasuk kita. Makanya kalau ada orang
di antara kita atau generasi kita atau sebelum kita yang benci dengan generasi pertama dari kaum Ansor wal Muhajirin minal kabair, itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena dia telah menyalahi ayat Al-Quran yang di situ dikatakan orang yang beriman itu tidak pernah benci, melainkan mendoakan, ya Allah ampunkan orang-orang yang terdahulu yang daripada yang beriman, yang telah mendahului kami. Bukan benci. Lihat dalam Imam Malik bin Anas, madhab Maliki, beliau mengatakan tidak salah kalau seandainya Rafidhah, orang-orang Syiah, itu mereka dikatakan keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini ini Al-Quran. Buktinya apa? Mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat itu dikafirkan semua neraka. Umar, Abu Bakar, Aisyah semua di neraka kecuali beberapa gelinting sahabat saja. Ada Rafidhah sampai mengatakan wahyu itu yang betul turunnya ke Ali bin Abi Thalib. Rafidhah apa? Yang bertolak, yang berpaling. Ada Syiah di zaman Nabi sudah ada, zaman Ali bin Abi Thalib sampai sekarang. Maka hukum Rafidhah ini dihukumi bukan Islam. Tapi kalau tidak sampai mencaci, mengkafirkan para sahabat dan seterusnya, lah mereka dikatakan fasik, maksiat dia. Tidak boleh kita mengkafirkan. Yang dihukumi kafir menurut para madhab, imam madhab, Rafidhah. Syiah yang Rafidhah. Yang benci mengkafirkan para sahabat. Sedangkan Al-Quran mengatakan, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina. Siapa ikhwanina? Alladzina sabaquna bil iman. Ampunkan dosa kami dan saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Siapa? Yang paling dahulu beriman kepada Allah? Ansar wal Muhajir. Maka kita tidak boleh kepada orang-orang sama kita aja nggak boleh kita benci. Orang-orang sama yang beriman kepada kita nggak boleh kita dengki, apalagi mencaci maki, membuat fitnah dan lain sebagainya, membuat macam-macam perkara. Ke para sahabat itu parah, itu parah. Inilah diantara kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum Ansor yang Imam Ghazali jelaskan di dalam Mukhtasar Ihya-nya. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Ayyuma rajulin istaha syahwatu dan seterusnya di situ. Daripada cerita yang sudah kita hikayatkan tadi, ya, yang menyebabkan turunnya ini ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah menjadikan perkumpulan kita membawa keberkahan insyaallah. Allah jadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan sebagaimana Allah memberikan kemuliaan tersebut untuk kaum Muhajirin wal Ansar dan orang-orang yang mencintai Muhajirin wal Ansar, yang memuliakan, mengagungkan para sahabat Nabi, dan selalu kita menapaki langkah dan mengikuti apa yang telah Nabi ajarkan kepada mereka, generasi pertama daripada orang-orang yang beriman. Dan senantiasa Allah jadikan kita punya tapak langkah niat kita tidak keluar daripada orang-orang yang dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah jadikan di dalam hati kita penuh makna ithar, memberikan kemuliaan untuk kita dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Maaf waktunya terlalu panjang ya, karena pembahasan ada sedikit masuk ke dalam sejarah.